Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, negara dalam keadaan aman, sentosa, tidak ada perang, tidak ada demo-demo ya. Ada sebagian saudara-saudara kita kena COVID yang kesekian kalinya, COVID baru. COVID baru. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan kesabaran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Malam ini kita akan mengkaji hal yang tak kalah pentingnya, yakni berupa cara pembayaran. Ya, cara pembayaran. Jadi ada caranya Pak Haji, bayar itu ada caranya. Beli yang sah, hasilnya menjadi halal. Kalau jual belinya nggak sah, nanti menjadi hasilnya tidak halal. Kalau yang kita makan nggak halal, nah ini bahayanya di sini ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau menceritakan, tuliyat hadhil ayah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saat ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri menghampiri Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar doa saya itu mustajab. Ya, setiap kali berdoa diijabah langsung. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan pada sahabat Sa'ad tadi itu, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu maka doamu mustajab. Perbaiki makananmu maka doamu mustajab. Walladzi nafsi Muhammad biyadi, dan sungguh demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, innal abda la yaqdhifal luqmatal haram fi jawfi ma yutaqabbal minhu amalu 40 yawman. Sesungguhnya ada seorang hamba menyuapi makanan walaupun cuma selukmah itu sesendok gitu ya, sesendok dari barang haram, ma yutaqabbal minhu amalu 40 yauman, maka amalnya orang tersebut tidak diterima selama 40 hari. Hanya satu suapan dari barang yang haram yang masuk pada diri seseorang, maka ibadahnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Dan yang manapun seorang hamba yang dagingnya itu tumbuh dari hasil barang yang haram, maka neraka lebih berhak atas daging orang tersebut. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabarani. Ya, luar biasa ini ya, hadis ini ya, serem sekali. Kalau ada barang haram sedikit yang masuk baik ke diri kita, mungkin ke anak kita, ke istri kita, keluarga kita, itu bisa menyebabkan amal ibadah selama 40 hari tidak diterima. Dan daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka lebih berhak.
Maka kita belajar transaksi dalam keseharian kita biar menjadi halal itu menjadi penting. Pembayaran itu ada dua model dalam transaksi jual beli dan sebagainya, itu bisa melalui dua cara ini. Cara yang pertama disebut halan. Apa? Panjang, halan ya. Itu bahasa kita halan itu langsung, pembayaran langsung. Pembayarannya langsung, apa cash ya, bilang cash atau apa lagi itu ya, cash keras gitu. Langsung. Maksudnya halan di sini itu tidak menyebutkan waktu, tidak menyebutkan saya beli kitab ini pembayarannya besok ya, lusa ya, bulan depan ya, tahun depan ya, enggak menyebutkan itu. Itu namanya halan ya, langsung. Nah, itu salah satu cara pembayaran. Cara yang kedua bisa dengan cara muajjalan. Apa? Ya, muajjalan. Muajjalan itu, ini kalau bahasanya Pak De Ruri itu semoyo. Semoyo ya. Bayarnya semoyo. Misalkan begini, Pak Sulaiman, saya beli kitab ini, punya Pak Sulaiman ini saya beli misalkan 100.000 ya. Bayarnya saya nanti bulan depan gitu ya. Ya, semoyo atau tempo ya. Nah, tempo ini bayar muajjalan itu ada dua jenis juga. Ada dua jenis. Ada yang bayarnya nanti di waktu yang ditentukan, misalkan nanti Bang Iman bulan Januari tanggal 1 jam 1 malam misalkan. Misalkan Bang Sulaiman, saya beli lele 3 kilo, bayarnya nanti tanggal 1 bulan 1 jam 1 tahun 2024 misalkan. Begitu pas hari hanya dibayar full. Nah, ini namanya juga muajjalan. Ada yang pembayarannya muajjalan tempo, tapi bisa dengan nggak full, bisa namanya muqassata atau taqsit. Taqsit itu kredit ya, bahasa kita sekarang kredit atau cicil gitu, cicil. Sekarang segini dulu ya, besok sekian sampai waktu yang ditentukan lunas gitu. Itu cara pembayaran. Ada yang halan, ada yang muajjalan. Yang muajjalan ini disebutkan waktunya, ya, disebutkan waktunya. Entah besok kek, lusa kek. Tapi yang jelas nih lusanya ini ya, jangan besok, ketemu besok lagi besok. Harus jelas besoknya ya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan hak penjual dan hak pembeli. Nah, bisa kita minta satu orang bisa untuk dipraktek ini di sini. Karena nanti ada haknya. Misalkan kalau dengan kontan, hak penjual dan pembeli itu seperti apa? Kemudian dengan cara tempo semoyo tadi itu, hak penjual dan pembeli itu seperti apa? Minta tolong satu orang di sini. Ya, Pak Dekatmo ini kayaknya belum pernah muncul ini ya, Pak Dekatmo nih sini. Ini Pak Bang Sulaiman minta tolong ini, mohon maaf mic-nya dihidupin dulu Pak De. Baik. Maju sedikit, Pak Dekatmo, maju biar. Di sini aja nggak apa-apa. Baik, kita contohkan, misalkan kita Pak sudah bagus. Kita kenal jual beli itu dulu ada, kita sudah pernah ya, jual beli itu ada 3 syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama ada barang, ada orang dulu, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua ada barang, ada harga. Yang ketiga ada apa? Ada ijab, ada qabul. Baik, kita belajar jual beli yang biasa dulu, Misalkan ini Pak Dekatmo jualan kitab. Nah, jualan kitab ya kan? Ini masih rencana beli nih. Masih nanya-nanya, berapa ini harganya, Pak? Ya, 25.000 saja. 25.000 gimana? 25.000. 25.000 maksudnya? Iya, 22.000. Oh, 25.000. Oke. Bayarnya saya
cash apa dicicil ini? Ya kalau bisa cash. Oke, udah minta modalnya cash, nggak ya. ada. Modalnya nggak ada. Berarti kita jual beli dengan cash dulu ya. Oke, saya setuju. Pak Dekatmo, saya beli kitab ini dengan harga 25.000. Ini uangnya, nggak bawa uang saya. Ini uangnya gini ya. Ya. Oke, salaman. Oke, terus Pak Dek, oke saya. Oke, saya terima uangnya, ada barangnya. Oke, kalau pembelian secara kontan, haknya seorang penjual seperti Pak Dekatmo ini adalah menahan barangnya sampai beliau menerima pembayaran. Itu haknya. Haknya seorang apa? Penjual. Hak seorang penjual, barang itu ditahan dulu sampai dia menerima pembayaran. Itu haknya. Saya misalkan sebagai pembeli belum bayar nih, nuntut barangnya sini. Ya beliau punya hak untuk menahan. Enggak dong. Ini uangnya dulu gitu kan. Beliau punya hak ya seperti itu. Maka karena barang sama penjual, apapun yang terjadi, rusak kek, hilang kek, dicuri orang, tanggung jawab ada sama penjual. Karena apa? Barang itu belum diserahkan kepada pembeli. Oke. Seandainya saya sudah ngasih uangnya, nih Pak De uangnya. Oke. Pak De bilang saya terima. Gitu. Saya terima. Oke. Makasih. Nah, kemudian barang diserahkan. Ketika barang sudah sama saya, saat itu juga maka barang ini menjadi apa? Tanggung jawab pembeli. Kalau ada hilang, rusak atau dicuri orang, bakar segala macam, maka sudah menjadi tanggung jawab saya pembeli. Itu ya. Ini kalau pembeliannya Cash. Nah, bagaimana kalau pembeliannya dengan cara muajjalan? Muajjalan itu bahasanya bukan nyicil tapi tempo. Tempo, tarsuk terus ya. Semoyo ya. Tempo itu bisa sekali bayar lunas, bisa juga Semoyo. cicil, bisa juga dicicil. Itu namanya muajjalan. Berapa ini harganya, Pak De? Ya 110 kali. 100. 10 kali. Baik. Saya beli kitab ini dengan harga 100.000, tapi saya bayarnya nanti tanggal 1 bulan 1 jam 1 malam tahun 2024. Boleh? Boleh nggak Pak De? Boleh. Ya, boleh. Oke. Boleh. Sekarang salaman. Boleh. Walaupun saya belum menyerahkan uangnya, ya, walaupun saya belum menyerahkan uangnya, saya sudah boleh menerima barang tersebut. Karena ini adalah tempo. Sistem pembayarannya adalah tempo. Maka ini boleh barang saya terima. Sini Pak De. Nah, barang sudah saya terima, tapi uang belum saya serahkan. Betul kan? Oke. Karena barang sudah saya terima, maka jika ada kerusakan, hilang segala macam, maka ini menjadi tanggung jawab saya. Sudah bukan tanggung jawab penjual ya. Nah, begitu nanti tanggal 1 bulan 1 jam 1 beliau datang nih kan, nagih uangnya ya kan. Nagih pembayarannya. Mana nih? Oke, keluarin 100.000. Nah, ya, sudah selesai. Itu sudah selesai. Ijab kabul. Ya, itu ijab kabul kan tadi udah. Oh iya. Oke, jika terjadi sesuatu misalkan tanggal 1 bulan 1 jam 1 malam beliau datang, ternyata saya belum punya uangnya. Apa yang terjadi? Untuk hak bukan hak sebetulnya. Ini sesuatu yang dibolehkan saja. Namanya al-hurriyah, kebebasan bagi saya sebagai seorang pembeli untuk masih tetap memiliki ini, menggunakan kitab ini selama beliau ridho, misalkan begini, sudahlah nggak apa-apa lah, ini juga kitabnya dibaca ya, banyak manfaatnya, terus kitabnya juga nggak bakal hilang, nggak bakal kemana-mana ya kan. Beliau misalkan punya husnudzon seperti itu, nggak apa-apa deh, diperpanjang lagi misalkan. Kalau nggak punya sekarang kapan misalkan, ya kira-kira seminggu lagi Pak De gitu misalkan. Tapi dengan persetujuan penjual ya, dengan persetujuan penjual.
Kalau misalkan penjualnya nggak mau, ya kita nggak sesuai kesepakatan nih Pak Haji, barangnya saya tarik lagi, boleh. Barangnya ditarik lagi dan akad menjadi batal. Kan tidak terjadi rusak akadnya. Karena apa? Karena si pembeli tidak bisa menyerahkan uangnya. Maka barang ini sama diambil lagi ya. Nah, jika barang ini misalkan ada kerusakan, kan tadi prinsipnya sudah kaidah pertamanya barang ini sudah ditanggung jawab seorang pembeli ya. Maka jika ada kerusakan, Pak Dekatmo sebagai penjual bisa menuntut. Oh, ini kok bisa begini sih, ini kotor semua ini. Saya minta itu apa namanya istilahnya, ganti rugi gitu. Bisa seperti itu. Atau minta, ya udah gini aja deh. Pak Haji kan sudah menggunakan barang saya ini selama 1 bulan ya kan. Saya minta uang sewanya aja. Nah, itu boleh. Ya, di luar yang tadi. Karena akadnya batal. Biar tidak ada saling dirugikan. Ini karena barang ada kerusakan di tangan pembeli, yang pembelinya tadi tidak bisa menyerahkan pembayarannya. Begitu ya. Ini pembayaran dengan cara halan atau dengan cara muajjalan. Kemudian kita pengen jelaskan satu lagi, ada cara pembelian dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini bagus cara ini. Pembelian dengan cara ini sangat bagus, dan ini cara dipakai di transaksi zaman sekarang. Apa itu? Namanya transaksi murabahah. Namanya apa? Murabahah. Murabahah itu menjual barang dengan menyebutkan harga pembelian. Harga pembelian ini bagus, tapi jarang ya penjual sekarang itu jarang ya. Harga ini saya beli 100.000 ya di sono. Nah, sekarang saya jual sama Pak Haji 200.000 misalkan, jarang gitu ya. Pokoknya kitab ini saya jual sekian. Biasanya harga itu tidak disebutkan, biasanya seperti itu. Tapi ada cara yang menyebutkan harganya. Misalkan Pak Dekatmo bisa, ini belinya berapa, Pak Dek? Ya, ini misalkan saya beli 50.000. 50.000. Sekarang mau dijual, misalkan begini. Ini saya beli 50.000 nih di toko sana di Senen ya kan. Tapi karena saya ke sana pakai ongkos, saya ngopi, saya makan siang segala macam, ini saya jual harganya ya paling 75 lah. 75 lah gitu. Ya. Ongkos. Ini dengan cara menyebutkan apa? Menyebutkan harga pembelian, dan ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Ini ditiru oleh banyak bank. Bank sekarang banyak seperti itu. Ini saya nggak promosi bank ya. Saya tidak menganjurkan orang beli lewat bank, enggak. Ini ditiru sama mereka. Pak Haji, ini saya beli mobil Veloz ini dengan harga 200 juta. Sekarang saya jual sama Pak Haji 300 juta. Tapi disebutin itunya apa namanya? Harganya. Itu sekarang bank seperti itu, dengan cara seperti itu. Disebutin harganya. Waduh, Pak De, saya nggak punya uang. Boleh nggak saya cicil? Boleh. Oh, boleh gitu kan. Berapa lama nih? 5 tahun gitu kan. Biasanya 10 bulan. Hah? 10 bulan? Cuma 4 tahun biasanya, 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Biasanya bank itu ngambilnya tuh 4 tahun biasanya. Oh iya, nggak pakai DP ya. Intinya disebutin, ya ini harganya 200, saya beli 200. Tapi karena Pak Haji belinya sama saya nyicil selama 4 tahun, harga saya jual sama Pak Haji 400 juta. Mau nggak? Gitu. Ya mau gitu ya. Karena nyicil gitu. Dan seperti ini boleh ya. Boleh, seperti ini boleh. Tapi dengan cara begitu, barangnya ini, mobilnya itu tadi harus sudah dibeli dulu ya. Harus dibeli dulu sama Pak Dekatmo. Jadi mobil itu bukan milik dealer, bukan milik orang lain, tapi milik beliau sendiri. Pribadi ya. Iya, milik beliau. Harus dibeli dulu. Setelah dibeli dengan harga 200 juta, lalu saya beli pakai nyicil muajjalan selama 4 tahun.
Harga tentu beliau minta untung dong, ya kan? Tadi beliau bilang, ini saya beli harga 200 juta. Karena situ nyicil belinya sama saya 4 tahun, harganya menjadi 400 juta. Saya pengen untung dong. Dan itu wajar gitu kan? Ya, itu diperbolehkan. Transaksi seperti ini diperbolehkan. Oke, nyampe sini bisa dipahami? Dengan membayar secara halan atau dengan bayar secara muajjalan. Baik. Oke, sementara cukup. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Kurang jelas? Ada yang belum jelas? Kalau katanya kan 200 di sampai 400 itu bukannya semacam rentenir itu. Baik, kita jelaskan lagi ya. Oke. Disinilah pentingnya memahami ya. Ternyata ada di sini Pak deh, jangan jauh-jauh. Nah, yang nanya nanti itu. Iya, kabur. Biar paham maksudnya. Ada orang, ini bedanya ya. Misalkan saya pinjam uang Pak Ade buat makan 200.000, dikasih 200.000. Berarti Pak Ade ini menolong saya karena sudah membantu saya untuk punya uang 200.000 dan uang itu buat saya makan. Buat beli beras, udah habis sama saya. Uangnya udah dikasih sama saya kantongi, saya belikan beras, saya makan, udah habis. Ini ada lagi, saya datang lagi nih. Ini lain cerita lagi ya, lain cerita lagi. Pak De, saya punya usaha, ya, saya punya bisnis bagus. Ini ada orang pesen mobil baru. Saya sudah cari, mobilnya ada, tapi saya nggak punya uang, Pak De. Pak De punya uang nggak? Kalau punya uang, kita kongsi. Nanti uang dari Pak De itu saya belikan mobil. Nah, mobil ini nanti dibeli sama Pak Sulaiman dengan harga sekian. Akhirnya apa? Beliau ngasih uang saya berapa? 200 juta. Ingat ya, 200 juta ini bukan buat saya apa? Masa makan 200 juta? Banyak banget. Bukan. Tapi untuk apa? Bisnis. Apakah ini rentenir? Bukan. Ini lain. Ini bukan rentenir, Pak De. Ini bisnis. Uang saya terima 200 juta, saya belikan mobil. Mobilnya 200 juta. 200 juta saya bawa ke Pak Sulaiman, ya kan? Pak Sulaiman, nih mobilnya. Dibeli sama Pak Sulaiman berapa? 400 juta. Saya untung berapa? 200 juta. Yang tadinya uangnya cuma 200, sekarang berapa? 300. Ini boleh, ini namanya bisnis, dan ini yang dianjurkan. Bisnis ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi ini bukan rentenir. Jadi tidak semua yang berupa uang itu rentenir. Jangan salah. Ini kebanyakan orang pokoknya uangnya bertambah rentenir. Bukan. Jadi ada. Makanya transaksi ini kita perlu belajar. Ya, perlu belajar kapan saat rentenir. Nah, yang nanti kita bahas di bab riba nanti ya. Insya Allah kesempatan depan nanti kita bahas tentang riba. Kalau yang tadi yang 200.000 itu murni, yang 200.000 saya pinjam Pak De buat makan, ya kan? Ini kan orang butuh makan. 200.000 nanti pulangnya 300.000 ya. Nah, ini yang nggak boleh. Karena apa? Ini orang sudah butuh banget, orang lemah gitu, harusnya ditolong, bukannya malah iya gitu, bukannya nolong malah mentuk. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Orang pinjam buat makan nanti suruh balikinya lebih, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, nanti ada bab namanya pinjam meminjam, nanti kita bahas juga ya. Kita nanti akan belajar bagaimana meminjam uang, meminjam barang, dan minjem-minjem yang lainnya, minjem tenaga, minjem manfaat segala macamnya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jangan, jadi ada yang minjem itu yang rentenir, ada yang enggak semua pinjaman itu rentenir, ya enggak semuanya. Nah, itu nanti kita bahas insya Allah. Terus kita tambahkan sedikit kemarin keterangannya untuk meninjak lanjuti biar kita lebih paham tentang pembelian dengan cara memesan. Kemarin kita sudah kenal ya,
namanya akad apa? Akad as-salam. Kita membeli tapi barangnya belum ada, itu namanya memesan. Namanya kalau dalam bahasa kitabnya akad salam. Akad salam, lamnya pendek, bukan salam, bukan salam, akad salam. Pembelian dengan cara memesan. Ada dua ya, ada yang disebut akad salam, ada yang disebut akad istisna. Akad salam menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i diutamakan, dianjurkan uang di muka. Jadi kalau mau pesan barang, mau pesan sesuatu, diutamakan uang apa? Duluan, uang cash. Hikmahnya apa? Dengan uang cash, uang di muka, uang duluan, itu sebagai seorang penjual itu bisa mudah untuk mewujudkan barangnya karena uangnya sudah ada. Nah, sekarang misalkan contohnya, Pak De, saya mau pesan nih. Pak De, kalau mobil Avanza Veloz Matic tahun 2023 berapa harganya? Ya 2,5 lah. 250 juta. Ya. Oke. Itu Naik. ini baru rencana ya, ini masih rencana. Kemudian transaksi nih, Pak De, ini ada saya serahkan uang 250 juta kepada Pak De untuk Veloz, untuk harga Veloz, untuk harga mobil merek Avanza Veloz warna putih yang Matic tahun 2023. Saya serahkan sama Pak De. Oke, saya terima. Oke, saya terima. Oke ya. Karena uangnya sudah ada, maka sebagai seorang penjual, Pak De dengan mudah mendapatkan barangnya, ya kan? Cari barangnya. Nah, ini akad, namanya akad apa? Akad salam. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i dianjurkan untuk memberikan uang di depan. Adapun pendapat imam yang lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu boleh uang duluan di depan, boleh uang di tengah, boleh juga uang di belakang. Uang di depan itu yang seperti tadi. Uang di belakang itu misalkan janjinya nanti kan tanggal 1 bulan 1 tahun 2024 jam 1 malam, ya kan, diserahkan di sini misalkan. Nah, di tengah-tengah menuju sebelum bulan 1 itu barangnya sudah ada, misalkan beliau sudah menemukan, tapi ternyata beliau tidak punya uang modal untuk beli barangnya, maka beliau telepon kita, ngabarin, sehingga kita bisa bayar di tengah. Oke, saya bayar nih biar bisa dibeli. Kemudian dengan cara pembayarannya di belakang, barangnya ada, berarti Pak De beli dulu pakai modal beliau. Setelah dapat barangnya baru saya dikabarin, begitu barangnya sudah ada baru saya nyerahkan uangnya. Itu dengan 3 cara. Tapi kita lihat di lapangan, Pak De ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dalam akad salam ini hendaknya uang di depan. Itu mungkin beliau pada zaman saat itu ya. Pada zaman saat itu para pedagang-pedagang itu rata-rata orangnya jujur-jujur. Ya, orangnya jujur-jujur, bahkan istilahnya itu kalau Anda masuk ke pasar, Anda bisa temukan semua pedagang itu jujur semua. Anda mau nyari orang yang munafik yang nggak bener itu susah. Itu zaman dulu nih, ya. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat Umar, itu bahkan beliau menugaskan salah satu orang untuk menjadi pengawas pasar. Kalau ada transaksi yang nggak bener itu langsung dikeluarkan dari pasar, nggak boleh berjualan lagi. Itu zaman dulu. Jadi rata-rata penjual pada saat itu, pada zaman dulu jujur semua. Nah, masalahnya zaman sekarang ini wallahu alam ya. Iya, penjual yang jujur itu ternyata nggak banyak. Ya mohon maaf gini para penjual, para pedagang-pedagang. Terutama apa? Dalam hal akad pesan ini. Makanya imam yang 3 ini punya pendapat boleh, nggak harus di depan, pembayarannya boleh di tengah, boleh di belakang. Nah, sebaiknya untuk saat ini kalau kita sendiri menganjurkan pilih pendapat yang ini ya, yang menurut 3 imam ini. Kalau bisa jangan diserahkan dulu uangnya.
bahaya. Iya, bahaya sekali. Kok kabur? Ya begitu, uang diserahkan, dibawa kabur, nggak tahu juntrungnya kemana. Nah ini ya, kalau zaman dulu orang pada jujur semua para pedagang. Kalau zaman sekarang, ya bolehlah kita kasih yang itu aja ya, apa modalnya aja gitu, atau separuhnya gitu ya. Nah nanti pelunasannya bisa di belakang. Itu kita ambil untuk zaman sekarang. Kalau untuk akad salam itu lebih baik gitu ya, lebih aman. Duit jangan diserahkan semua deh gitu ya, jangan dibayar semua, jangan dibayar lunas, tapi ya nanti sambil jalan lah gitu, kita sambil lihat perkembangan apakah betul apa enggak orang ini gitu ya. Oke lah, kita kasih dulu misalkan misalkan dengan harga, misalkan kita pesen ini Pak De, misalkan Pak De ini kan tukang kayu misalkan ya, ini bisa diterapkan di akad salam ya. Saya butuh kursi sama meja lengkap gitu ya, bahannya dari jati, modelnya seperti ini. Itu kayak ukiran Jepara. Itulah kayak raja-raja zaman dulu kursinya ya kan. Harganya berapa kira-kira Pak De? Ya masa itu 30-an juta. 30-an juta saya kasih DP 5 juta dulu ya Pak De ya. Ya boleh. Nanti kalau barangnya sudah ada semua, baru saya lunasi. Gimana Pak De? Oke? Nah, kita kasih dulu akad sudah jadi. Saya terima. Baru kita kasih 5 juta dulu. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat tuh. Kita misalkan pesennya nanti kan untuk tanggal 1 bulan 1 jam 1 2023 misalkan. Di bulan Desember, di akhir Desember kita lihat tuh, kita intip dulu ya kan. Oh, ternyata sudah dikerjain. Oh, sudah hampir selesai. Apa-apa kita tambah lagi nih 10 juta gitu kan. Jangan dilunasin dulu nih ya kan sampai selesai. Kalau enggak nanti dijual sama orang lain ya. Begitu sudah tanggal 1 bulan 1 jam 1 belum jadi. sudah selesai ini Pak Haji, udah selesai nih pesanannya. Oke, kita siapkan uangnya. Begitu barangnya datang, uangnya kita siapin, udah beres, jadi tidak ada masalah gitu. Untuk akad salam ini memang Imam Syafi'i tidak begitu menganjurkan sebetulnya. Kalau bisa dihindari, kalau bisa. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak ada masalah pakai akad salam ini ya, kayak pesen gitu ya. Tapi selama bisa pakai jual beli biasa, pakai jual beli biasa. Karena apa? Di akad pesen ini banyak sekali masalah yang timbul. Di antaranya itu tadi itu barang nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai pesanan. Yang kedua dibawa kabur ya kan. Yang ketiga waktunya nggak sesuai yang diinginkan gitu. Ya seperti yang kita sudah bahas kemarin. Makanya dalam hal ini, dalam akad salam maupun akad al-istisna, hendaknya uangnya itu jangan dibayar full ya, Pak De, gitu ya? Iya. Baik. Shopee itu kadang-kadang jadi katanya barangnya nggak sesuai jadi. Iya. Baik. Sekarang bagaimana Pak Diruri tadi nanya, bagaimana misalkan kalau kita pesen barang, begitu barang tiba tidak sesuai dengan pesanan, apa hak kita dan sebagainya ya? Di sini di kitab kita ada. Walau aslama fima yaghlibu wujuduhu falam yatawaffar inda hululi waqtil istihqaq lam yanfasih al-aqdu. Jika kita melakukan akad salam, akad pesen barang ya, begitu sudah tiba di waktu yang sudah disepakati, ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, maka yang terjadi adalah akad tetap, namun sebagai seorang pemesan atau pembeli memiliki hak khiyar, hak pilih, memiliki hak pilih. Yang pertama, hak pilihnya baina ayyadhur hatta yatawaffar al-muslam fi. Sang pemesan bisa menunggu barang tersebut disempurnakan oleh sang
penjual. Jadi misalkan barangnya nggak sesuai, kita komplain, nih barangnya datang tidak sesuai, dikirim barang yang baru yang sesuai pesanan atau enggak nih. Misalkan si penjual, oh iya Pak, saya ganti barangnya Pak. Berarti sang pembeli kayak kita, sang pemesan memberikan waktu kepada sang penjual untuk bisa mewujudkan sesuai dengan pesanan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, bisa membatalkan akad tersebut. Telepon, ini gimana sih, ini saya pesennya kan kompor, yang datang kok palu, saya ini nggak sesuai dengan pesanan saya batalkan pesanannya. Maka dia berhak untuk membatalkan pesanannya itu. Kemudian sang pembeli tadi itu, pemesan, berhak untuk menerima uang yang sudah diserahkan tadi itu, tidak kurang sedikit pun dan tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, jadi ada dua cara. Satu, meneruskan akad tersebut, memberikan waktu sampai sang penjual itu bisa mengirimkan barang yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua, boleh membatalkan barang karena tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian uang dikembalikan penuh, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sekarang ada kasus yang seperti Pak Soleman ceritakan itu, misalkan barangnya sih datang tapi ada kurang-kurangnya dikit gitu. Barangnya datang tapi ada kurang-kurangnya dikit. Nah, gitu. Maka kita mau batalin gak enak gitu kan. Kita mau terus gak sesuai pesanan. Nah, itu ada solusinya, Bang Iman. Ada solusinya. Caranya begini. Caranya adalah membatalkan akad pesen tadi itu dulu. Barang kita sudah batal, akad yang pertama batal. Sekarang saya beli saja barang ini karena nggak sesuai dengan pesanan, tapi biar situ nggak rugi, saya beli barang ini, saya beli. Tentu dengan lebih murah gitu. Tapi ada kasus, misalkan tadi Pak De Katmo tadi itu kita kan pesan kursi yang bagus beserta mejanya ya. Ternyata beliau mendatangkan dengan kualitas nomor 1. Wah, ini Pak Haji, jatinya jati yang tua, bukan jati yang muda. Wah, ini luar biasa. Ini kalau saya jual di luaran, harganya bisa 40. Nah, kalau ada kasus seperti ini, nah ini kan beliau meminta tambahan aja. Kalau kasus yang didatangkan itu lebih, maka sang penjual tidak boleh minta tambahan. Tidak boleh minta tambahan. Walaupun tidak sesuai pesanan, tapi yang datang lebih bagus. Itu sang pembeli juga tidak berkewajiban, tidak bisa dituntut untuk bayar lebih. Karena pada akad yang pertama adalah untuk mewujudkan barang saja. Adapun dikasih yang lebih baik, ya berterima kasih. Saya puas, berarti pembeli puas, nanti bisa pesan lagi jadi langganan. Tapi untuk untuk minta tambah itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kesempatan awal. Seperti kesepakatan awal. Untuk pelaris. Baik. Sudah Isa belum? Hah? Belum? Udah Isa. Baik, karena waktunya sudah habis. Lewat 3. Ini rencananya saya minggu depan karena sudah liburan, saya rencana mau libur dulu beberapa hari di sana. Ya, selama saya libur mungkin saya nggak bisa ngisi untuk malam Selasa ya. Bisa belajar di rumah ya. Belajar di rumah ya. Diwakilkan Pak. Tapi Pak Haji sebentar aja. Oh ya boleh. Bisa tanya tapi boleh. Iya sedikit aja. Saya ngutang nih. Ngutang. Bukan utang kan? Utang apa tuh? Utang duit. Duit. Bicara sama Ustaz, saya butuh duit 1 juta nih gitu kan? Iya. Tapi kebutuhan saya tidak ceritakan sama Ustaz nih. Nah, Ustaz ini bilang ada gitu kan? Boleh. Jam itu dikasih langsung dijawab kabul, gitu ya. Berarti utang uang. Iya. Gitu ya. Nah udah nih, nanti insya Allah kan itu ya sebulan saya kembalikan. Oke. Tapi sana udah kasih aja 1 juta mas saya nih. Kan yang kebutuhan kan saya nih. Udah gitu 1 bulan ada nih rezeki kan itu sesuai dengan janji saya kembalikan kan. Kan itu ya Pak Haji. Tapi dengan catatan karena ini
Pak Ustadz sama saya muda, itu kan saya pinjam, muda dia ada, nggak banyak begitu. Saya bawa duit, tapi duit itu nggak dilebihin. Pas berarti 1 juta. Kembali 1 juta, namun ada catatan karena Ustadz ini punya anak kecil, ya beli buah ya. Baik. Ini pertanyaan bagus ya. Ini terkadang masih ada keraguan. Ya, masih ada keraguan. Jadi saya luruskan lagi, pinjam uang dengan uang, ya, dibalikan uang, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan perjanjian, itu sudah betul dan itu bagus sekali. Pahalanya luar biasa, pahalanya besar. Sang yang ngutang sendiri juga pahalanya besar karena menjaga dirinya dari mencuri, nilep, menipu dan sebagainya. Orang utang itu mulia juga sebetulnya, maksudnya berpahala kalau terpaksa, bukan untuk yang lain ya, untuk foya-foya bukan, tapi untuk kebutuhan, untuk bayar anak sekolah lah, untuk makan sehari-hari ya, itu diperbolehkan. Kemudian yang punya uang ngutangin itu pahalanya juga luar biasa, bahkan pahalanya melebihi pahala sedekah. Orang ngutangin itu pahalanya lebih tinggi daripada memberikan sedekah. Ketika pinjam uang 1 juta balik 1 juta sudah impas, sudah selesai. Tidak ada embel-embel syarat-syarat macam-macam, ya kan? Nanti kalau balikinnya bawalah ya buah gitu ya. Tidak bilang begitu ya Pak Bang Iman ya. Atau nanti apalah gitu, bantu-bantu saya gitu. Enggak ya. Tapi beliau dengan kesadarannya, dengan keikhlasannya, nih, cara penyerahannya ini yang orang nggak tahu. Kalau menyerahkannya itu buahnya dulu, ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Masih dalam posisi hutang. Menyerahkan buah karena apa? Berhutang. Ini yang termasuk riba. Nanti kita bahas. Ini termasuk riba. Ini yang tidak boleh. Ya. Termasuk juga misalkan ini pernah kita utarakan. Misalkan Pak Sulaiman minjemin Pak Haji Sahlan. Kemudian Pak Sulaiman mantu. Pak Haji Sahlan belum bisa bayar. Lalu ketika di hari mantu, Pak Haji Sahlan bantu-bantu ya, bantu-bantu kan sering gitu ya, bantu-bantu bersihin apalah gitu, nata-nata meja segala macam. Karena apa? Dasarnya itu, yes, itulah biar saya nggak ditagih dulu dah sama Pak Sulaiman, karena saya belum bisa bayar. Tapi tadi itu, dan Pak Sulaiman ngelihat, ya kan? Oh iyalah, nggak enak saya kalau mau nagih soalnya dia bantu-bantu. Nah inilah juga termasuk riba. Ini termasuk riba, tidak diperbolehkan. Karena membantunya itu ya karena utang tadi itu. Nah bagaimana biar nggak riba? Kasih dulu, bayar dulu. Nih Pak Sulaiman, ini yang utang saya 1 juta. Oke, urusan kita sudah kelar ya. Terima kasih ya. Oke, sudah selesai. Pak Sulaiman, ini karena saya senang sudah ditolong, ini boleh saya kasih buah. Nah itu boleh, itu akad sudah selesai ya, akad utang sudah selesai. Ini buah menjadi halal dan tidak riba. Wah terima kasih Pak Haji gitu. Atau juga misalkan utang dibayar dulu. Pak Sulaiman kan besok punya hajat nih, nikahin anaknya. Sekarang saya lunasin dulu dah, besok saya bantu-bantu. Itu boleh. Itu tidak termasuk riba. Ya menyenangkan Pak Sulaiman karena pernah gitu. Tapi urusan sudah kelar. Itu diperbolehkan. Jangan sampai yang kayak tadi itu diserahkan dulu buahnya baru utangnya. Atau juga misalkan begini nih, Pak Sulaiman, saya utang ya. Mohon maaf ya utang saya belum belum saya bayar, saya belum bisa nyaur ya. Sekarang saya pijitin dulu Pak Sulaiman ya. Nah, pijit ini termasuk iya itu riba. Walaupun berupa pijitan, bukan berupa uang, itu termasuk riba. Kelebihannya itulah yang disebut riba. Nanti akan kita bahas secara detail insyaallah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afu ya karim wa firlana ya rahim ya rahmanur rahim Muhammad bi rahmatikal wasi'ah. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.